Bagi Anda warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun ke atas, seharusnya sih sudah punya ya yang namanya kartu tanda penduduk atau KTP nih. Sebagai bukti identitas atau pengenal kita sebagai warga negara Indonesia, KTP ini hampir selalu jadi salah satu persyaratan dalam berbagai pelayanan atau jasa publik yang disediakan oleh pemerintah ya. Nah, yang terbaru nih pemerintah juga berencana menambah fungsi atau kesaktian nomor induk kependudukan ya NIK ini di KTP. Kita bisa sekaligus juga jadi nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Dan pasti ini menimbulkan banyak pertanyaan nih, apa sih alasannya kenapa harus disatukan NPWP dan KTP, implementasinya bagaimana, dan yang paling penting apakah artinya ketika kita punya KTP maka otomatis kita wajib membayar pajak? Nah, kita akan bahas bersama nih. Oke, perencana penambahan fungsi KTP sebagai NPWP ini sudah atau sedang diatur pemerintah dan masuk dalam rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau RUU KUP yang kini berubah nama ya jadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau RUU HPP. Nah, RUU ini siap dibawa ke sidang paripurna untuk disahkan jadi undang-undang dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut tujuan dibuatnya RUU HPP ini adalah untuk mendukung cita-cita Indonesia maju dan merupakan bagian dari reformasi struktural di bidang perpajakan. Dan menurut Sri Mulyani, RUU ini juga akan memperkuat reformasi administrasi perpajakan yang saat ini sudah dilakukan oleh pemerintah dengan atau melalui implementasi nomor induk kependudukan sebagai NPWP untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, sebelumnya sudah pernah disampaikan sebetulnya oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo yang mengatakan alasan utama menyatukan data NIK dan NPWP ini adalah untuk mempermudah pemerintah memantau siapa saja sih sebetulnya nih warga negara Indonesia yang masuk ke golongan wajib pajak gitu, yang diharapkan nantinya juga bisa meningkatkan penerimaan pajak Indonesia karena semakin sukarela lagi untuk membayar pajak gitu ya. Dan tahun lalu penyatuan ini belum bisa terjadi atau berlangsung karena menunggu persiapan sistem IT-nya ya, apalagi Ibu Menkyu Sri Mulyani itu berkali-kali mengatakan ini kan data yang penting dan pribadi atau personal sehingga Ditjen Pajak harus betul-betul memastikan tidak bocor datanya. Nah, seperti apa nanti gambaran implementasinya ya, kita bahas di slide berikutnya. Dalam draft RUU HPP yang diterima oleh CNBC Indonesia dijelaskan nih bahwa setiap wajib pajak orang pribadi yang sudah memenuhi persyaratan baik subjektif atau objektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari peraturan perundang-undangan perpajakan itu harus mendaftarkan diri ke kantor Ditjen Pajak Kementerian Keuangan ya, dan ini bisa dilakukan di kantor pelayanan pajak yang terdekat seperti yang sudah berlangsung selama ini. Baru kemudian menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atau Mendagri itu akan memberikan data kependudukannya dan data balikan dari pengguna ke Menteri Keuangan. Nah, ini tujuannya untuk diintegrasikan dengan basis data perpajakan. Nah, dalam RUU ini memang belum disebutkan ya kapan sih kebijakan ini akan mulai berlaku dan rinciannya seperti apa, karena nanti penyatuan KTP dan NPWP itu baru akan dijelaskan secara lebih jelas lagi, lebih lengkap lagi dalam aturan turunannya, salah satunya peraturan Menteri Keuangan. Nah, yang jadi pertanyaan besar tadi, kalau nanti KTP sama NPWP kita sudah digabung, apakah semuanya yang punya KTP itu otomatis akan ditarik pajaknya gitu ya? Nah, ada jawabannya. Kalau menurut Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Bapak Zudan Arif Fakrullah ini, kebijakan ini secara bertahap itu akan membuat semua orang nantinya berstatus sebagai wajib pajak ya. Dan tapi ada catatannya, tentunya tidak semua nih menurut Pak Zudan langsung membayar pajak karena akan ada kategori dan ketentuan yang berlaku gitu ya. Kalau kita mengacu ke aturan sebelumnya, apa sih yang disebut wajib pajak orang pribadi atau WPOP ini adalah masyarakat yang sudah menerima penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau melalui badan usaha tetap di Indonesia ya. Nah, wajib pajak yang punya penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak atau disebut juga dengan PTKP itu baru yang wajib mendaftarkan diri dan membuat NPWP
gitu ya. Jadi kalau nanti KTP dan NPWP digabung, maka NIK di KTP-nya itu yang punya wajib pajak ini akan otomatis menjadi NPWP-nya atau nomor NPWP-nya. Untuk itu Dirjen Pajak sebelumnya juga sudah menegaskan kalau masyarakatnya tergolong wajib pajak, tapi ternyata penghasilannya di bawah PTKP ini atau penghasilan tidak kena pajak, tidak perlu khawatir akan ditarik pajaknya gitu ya. Nah, seperti apa sebetulnya gambaran penerimaan pajak Indonesia selama ini? Kenapa sih sampai pemerintah tuh melakukan berbagai cara untuk menggenjot pajaknya ya? Ini data yang kita ambil dari Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Agustus 2021 ya, secara keseluruhan itu tercatat mencapai 741,34 triliun rupiah, dan capaian ini baru mencapai 60-an% dari target tahun ini. Penerimaan pajak di APBN 2021 itu bisa mencapai 1.229,58 triliun rupiah. Tapi pertumbuhan penerimaan pajak sejak Januari sampai dengan Agustus atau dari awal tahun sampai Agustus ternyata naik nih sampai 9,52% kalau kita bandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu atau secara year on year ya. Jadi ada kinerja yang cukup positif. Dan kalau kita lebih rinci lagi, penerimaan kelompok PPH non-migas yang menopang atau menyumbang penerimaan pajak yang terbesar itu tercatat hanya naik tipis, yaitu 1,18% menjadi 390,79 triliun rupiah ya. Sedangkan ada kelompok lainnya, ada dari PPN dan PPNBM, ini juga menjadi salah satu penyumbang utama pajak, terrealisasi sebesar 302,75 triliun rupiah sampai Agustus, atau tumbuhnya sampai double digits ya, tepatnya di 18,55%. Jadi ini yang meningkat paling signifikan. Kelompok pajak lainnya ada juga dari PBB dan pajak-pajak yang lainnya itu tercatat mencapai 18,04 triliun rupiah. Kemudian PPH migas itu tercatat mencapai 29,75 triliun rupiah, dan kinerja positif masing-masing bertumbuh sebesar 31,75% dan 37,66% ya. Keadaan ini sekaligus memberikan harapan bahwa aktivitas ekonomi memang masih berjalan dengan baik walaupun terdapat pembatasan kegiatan masyarakat yang sudah berlaku kira-kira dari awal bulan Juli lalu ya. Nah, untuk tahun depan targetnya lebih ambisius lagi. Pemerintah memasang target penerimaan pajak lebih banyak lagi, yaitu mencapai 1.510 triliun rupiah, dan ini diproyeksikan atau diprediksi bisa ditopang lebih banyak dengan peningkatan dari jenis pajak PPN-nya ya. Untuk itu pemerintah rela tuh melakukan berbagai cara reformasi pajak supaya bisa mencapai target-target yang sudah ditetapkan. Nah, di samping tujuan reformasi perpajakan tadi, pastinya penggabungan KTP dan NPWP ini memang sejalan ya dengan rencana pemerintah untuk bisa mendorong era satu data, semuanya serba terintegrasi, dan pemerintah memastikan NIK yang ada di KTP kita di masa depan itu akan menjadi satu-satunya nomor yang berlaku di setiap pelayanan publik di Indonesia. Dan kita sebagai masyarakat tentu kita harus mengawasinya dan berharap integrasi data ini ujungnya bisa membuat pelayanan publik di Indonesia lebih baik lagi dan lebih berkualitas lagi ya ke depannya.